Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lintana Mutina Villa dengan NPM 234101137. Halo, perkenalkan nama aku Amelia Zahra dari kelompok 11 dengan NPM 234101157. Halo, perkenalkan nama aku Intan Raini dengan NPM 234101091. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Suci Azahra dari kelompok 11 Kesmas C dengan NPM 234101138. Halo, perkenalkan nama aku Nurmaya Salsabila dengan NPM 234101159. Nama saya Fadila Al-Raisya dari kelompok 11 dengan NPM 234101103. Halo semuanya, saya Hananda Binar dengan NPM 234101104. Perkenalkan, nama saya Nabilah Jatnikawati dengan NPM 234101112 dari kelas B dan dari kelompok 11. Saya Rizkita Azari Zaharbani dengan NPM 234101156. Halo semua, perkenalkan nama aku Fahrianti Fadila dari kelompok 11 dengan NPM 234101158. Hai, perkenalkan nama saya Putri Aulia Yasmin dari kelas D kelompok 11 dengan NPM 234101101. Perkenalkan, nama saya Tazkia Ananda Fuadia dengan NPM 234101102 dari kelompok 11. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Nurul Nazmi dengan NPM 234101099 dari kelas D kelompok 11. Di sini aku akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama itu gaya otoriter, melibatkan pemimpin yang membuat keputusan sendiri tanpa konsultasi dengan anggota tim. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis, yaitu melibatkan pemimpin yang mendorong partisipasi dari anggota tim untuk mengambil keputusan. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan laissez-faire, adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anggota tim untuk mengambil keputusan. Nah, di sini aku bakal sharing mengenai analisis potensi diri. Apa sih itu potensi diri? Jadi, potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang tersebut. Nah, kita perlu mengenali potensi diri yang kita miliki sebagai bentuk pengembangan diri kita. Analisis potensi diri itu melibatkan pengetahuan mendalam mengenai kelebihan, kekurangan, minat, bakat, dan tujuan pribadi kita. Oke, di sini aku mau menjelaskan mengenai komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan agar si pesan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Lalu ada advokasi. Advokasi merupakan suatu kegiatan individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu keputusan dalam institusi, politik, ekonomi, dan sosial. Dan metode yang digunakan yaitu yang pertama ada mempengaruhi si pembuat, lalu yang kedua ada mendorong perubahan dari luar melalui tekanan. Lobby merupakan upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak demi memperoleh suatu dukungan dari pihak lain. Dan jenis-jenis lobby yaitu ada 3. Yang pertama lobby tradisional, lalu yang kedua ada lobby akar rumput, dan yang ketiga ada lobby political action committee. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu yang disampaikan oleh Teddy Cha. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Manajemen waktu adalah proses merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas tertentu dan mencapai tujuan. Nah, di sini tujuan utama manajemen waktu adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan akibat penundaan dan tugas yang menumpuk. Beberapa tips untuk menerapkan manajemen waktu yang efektif yaitu tetapkan tujuan yang jelas. Contohnya apa yang ingin Anda capai, buatlah rencana bagaimana Anda akan mencapai tujuan Anda. Yang ketiga, prioritaskan tugas. Yang keempat, buatlah jadwal. Yang kelima, hindari gangguan. Misalnya, matikan notifikasi, temukan tempat yang tenang untuk bekerja. Lalu yang keenam, belajarlah untuk mengatakan tidak. Dan yang terakhir, istirahat. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan review materi Royalty Day itu kemarin mengenai pengenalan Himakesmas. Nah, langsung saja, apa sih itu Himakesmas Unsil? Nah, Himakesmas Unsil adalah organisasi kemahasiswaan dan kelengkapan non-struktural dari Kelembagaan Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Adapun salah satu tugas pokoknya yakni sebagai fasilitator dan mediator dalam mengembangkan aspirasi Kemakesmas. Nah, untuk periode ini disebut dengan Kabinet Adibukti, dengan visi menjadikan Himakesmas Unsil organisasi yang progresif, inovatif, dan adaptif, serta menjadi rumah bagi Kemakesmas Unsil untuk mengembangkan diri baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, adapun misinya, salah satunya adalah meningkatkan dan memperkuat mutu pengurus Himakesmas Unsil. Selanjutnya mengenai filosofi Kabinet Adibukti, Adi dalam bahasa Sanskerta yang berarti unggul atau besar, sedangkan Mukti artinya kebebasan. Adapun logo dari kabinet ini yakni ada 9 kelopak teratai yang melambangkan 2 divisi dan 7 departemen. Lalu ada sepasang kujang yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis. Nah, logo ini berwarna ungu dan emas. Ungu menggambarkan jati diri kesehatan masyarakat dan emas menggambarkan keceriaan, kebahagiaan, dan rasa optimis. Selanjutnya mengenai kepengurusan Himakesmas. Nah, pertama, ada yang namanya BPH atau Badan Pengurus Harian yang di dalamnya terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu dalam pengurus Hima juga terdapat 2 divisi, yakni divisi kesekretariatan dan divisi dana usaha. Selanjutnya ada yang namanya departemen. Nah, di sini terdapat 7 departemen. Yang pertama departemen kerohanian, kedua departemen kaderisasi, ketiga departemen pendidikan dan keilmuan, keempat departemen pengabdian masyarakat, kelima departemen Pokja ISMKNI, keenam departemen informasi dan komunikasi, dan ketujuh departemen kesejahteraan mahasiswa. Selanjutnya, apa aja sih bidang-bidang kepanitiaan dan salah satu tugasnya? Yang pertama, ada bidang acara yang mengatur konsep acara. Yang kedua, ada kesekretariatan yang mendesain dan mengetik. Yang ketiga, ada humas yang menjalin relasi dan komunikasi. Yang keempat, ada korlap yang mengatur pengarahan. Yang kelima, ada dekorasi logistik yang menyiapkan perlengkapan. Nah, yang keenam, ada publikasi dokumentasi yang mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan acara. Nah, yang terakhir ada P3K dan konsumsi yang menyiapkan obat-obatan dan konsumsi.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu entitas yang dibentuk oleh sekelompok individu atau anggota dengan tujuan tertentu, baik itu untuk mencapai keuntungan finansial, memperjuangkan suatu ideologi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, atau mencapai tujuan lainnya. Organisasi dapat berupa perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga nirlaba, atau kelompok informal lainnya. Mereka biasanya memiliki struktur internal yang terorganisir, peran dan tanggung jawab yang terdefinisi, serta sistem manajemen yang mengatur operasi dan kegiatan mereka. Selain itu, organisasi juga bisa memiliki budaya organisasi yang mempengaruhi nilai-nilai, norma, dan sikap yang dianut oleh anggotanya. Motivasi organisasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, manusia akan termotivasi oleh kebutuhan yang dimilikinya. Motivasi dalam organisasi sangat penting, karena adanya motivasi maka akan mendorong suatu organisasi tersebut menjadi semakin maju dan mempercepat mencapai tujuannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai arti kerjasama dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi, kerjasama mengacu pada bekerja bersama sebagai tim atau individu untuk mencapai tujuan bersama. Untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas, kerjasama memerlukan berbagai sumber daya, yaitu keahlian dan pengetahuan serta memiliki ikatan yang lebih erat di antara anggota tim. Selain membina hubungan yang lebih kuat di antara anggota tim, kerjasama yang efektif dalam organisasi dapat meningkatkan hasil, kreativitas, dan kebahagiaan kerja. Kerjasama dalam organisasi dapat mengatasi masalah-masalah yang sulit dan membina lingkungan kerja yang sehat dan positif. Selanjutnya, ada manfaat dari manajemen waktu yang tepat. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan waktu luang, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan disiplin diri, dan juga membangun work-life balance. Selain itu, manajemen waktu yang tepat juga dapat membantu kita untuk mencapai tujuan dengan waktu yang lebih singkat dan dengan sedikit usaha, sekaligus menciptakan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Cara memanajemen waktu yang baik sebagai seorang mahasiswa menurut saya adalah kita harus bisa menetapkan prioritas dan membuat jadwal yang teratur, atur waktu untuk belajar, istirahat, dan berkegiatan sosial lainnya. Contohnya, membuat daftar tugas dan jadwal harian atau mingguan, lalu ikuti dengan disiplin untuk mengatur aktivitas menjadi lebih efisien. Kegiatan RLT ini memberikan manfaat yang sangat beragam, yakni menumbuhkan kembali semangat dan motivasi kami sebagai mahasiswa yang luar biasa, tidak hanya di bidang akademik tetapi juga mengasah soft skill dalam kegiatan organisasi ataupun keseharian. Kami sebagai peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang potensi diri, kemampuan kepemimpinan, dan teknik komunikasi yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, kami juga mengenal lebih dalam tentang himpunan mahasiswa beserta tugas-tugasnya. Hal ini dapat membantu kami sebagai peserta memahami peran mereka dalam lingkungan kampus dan tentunya mendorong kami untuk ikut berpartisipasi aktif. Dalam mengikuti kegiatan kepemimpinan ini dapat memberikan banyak sekali manfaat, seperti pengembangan keterampilan, kemampuan berkomunikasi yang lebih baik, pembentukan jaringan yang luas, peningkatan rasa tanggung jawab, dan kesempatan untuk belajar hal baru dari pengalaman orang lain dalam bidang tersebut. Dan pengalaman ini juga dapat membuka pintu untuk peluang karir yang lebih baik di masa depan. Selain itu juga, di sini kami juga mendapatkan ilmu baru tentang pengelolaan waktu yang efektif, menjadi keterampilan penting yang akan membantu peserta dalam menyeimbangkan antara akademis, organisasi, dan kegiatan lainnya.